Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa hari setelah saya pulang, banyak yang DM saya nanya handphone handphone yang dari Saudi. Ini handphone saya dari Saudi. Saya beli di Saudi waktu itu di Lulu Hypermarket. Nih ya. Itu bisa dipakai nggak sih di Indonesia? Sebentar lagi akan saya jelaskan. Jangan lupa, sebelum saya lanjutkan, klik tombol like dan subscribe-nya dulu ya. Jadi ya, setelah saya pulang dari Saudi Arabia sampai ke Indonesia, saya sempat share juga beberapa video saya tentang situasi di Bandara King Abdul Aziz terbaru, step by step saya pulang ke Jakarta, dari Jeddah ke Jakarta, kemudian bagaimana tes PCR-nya, gimana saya melakukan tes PCR. Nah, setelah itu banyak yang DM saya nanya, gimana sih masalah handphone dari Saudi itu bisa dipakai nggak sih di Indonesia? Kebetulan handphone yang saya pakai itu handphone standar banget sih. Ini bukan handphone mahal. Saya pakai handphone brand lama ya, Nokia 3,2. Ini saya waktu itu beli di Lulu Hypermarket, murah kok, cuma 400 rialan. Jadi bukan handphone canggih. Nah, ini kira-kira bisa nggak sih dipakai di Indonesia? Nah, sekarang saya mau ngasih tahu kalau handphone saya itu bisa dipakai. Lihat ya, saya nggak pakai wifi dan saya lagi upload video. Saya lagi upload konten buat besok. Lihat ya, jalan, dan saya nggak pakai wifi. Lihat, ini 4G, dan kartu yang saya pakai itu, kalau bisa lihat di sini, saya pakai smartphone. Saya pakai yang biasa, kartu biasa, handphone biasa. Ini bisa. Jadi gimana bisa? Apakah saya setting atau gimana? Enggak, saya nggak melakukan apa-apa terhadap handphone saya. Ketika saya datang, saya ke counter handphone, cuman bilang saya mau beli kartu perdana, segala registrasi segala macam, langsung aktif, nggak perlu melakukan apa-apa. Yang penting handphone kalian yang akan dibawa ke Indonesia, pastikan sudah dipakai buat nelpon di Saudi Arabia. Karena ketika kita pakai handphone, masukkan SIM card dan kita menelpon, dia otomatis aktif dan emailnya itu terdaftar di Nokia-nya. Jadi setelah sudah diaktifkan di negara tujuan, jadi kalau ini kan emailnya ini sudah didaftarkan oleh Nokia untuk pasar Saudi Arabia. Jadi kita harus pakai di Saudi Arabia dulu, baru kita bisa pakai di seluruh dunia. Jadi nggak masalah. Jangan dengerin berita hoax ataupun berita yang segala macam. Ini saya pakai sendiri, handphonenya saya beli sendiri, dan saya pakai buat upload video saya. Kalau kalian mau lihat, sekali lagi ya, ini berjalan biasa aja, kayak handphone standar aja. Waktu itu saya beli di handphone di Malaysia, iPhone 5s. Saya beli di Malaysia, saya kesini juga, saya pakai kartu biasa, nggak ada harus daftar email lah, segala macem lah. Ini handphone, mungkin itu iPhone ya, mungkin handphonenya bagus. Nah, ini handphonenya standar, handphone yang biasa banget, 400 rial doang. Dan Androidnya juga standar, nggak ada yang macem-macem. Jadi nggak ada masalah. Jadi selama ini kalau ada yang share berita tentang handphone harus didaftarkan email, nanti di Indonesia diblokir, itu salah. Itu orang yang menyebarkan berita nggak benar. Tolong untuk yang menyebarkan, jangan bikin orang yang bingung. Kita pulang ke Indonesia itu mencari informasi yang akurat, yang benar-benar bisa dipercaya. Kasihan teman-teman kita yang udah cari susah payah, tapi kalian kasih berita yang bohong. Ingat, jangan menghalalkan segala cara buat dapat AdSense. Terus satu lagi, handphonenya, kalau mau bawa handphone baru, kalau bisa, ini saya masukin lagi ya, soalnya biar nggak lecet. Jadi kalau kalian mau beli handphone baru buat saudara-saudara sebagai oleh-oleh atau buat tangan, kalau bisa ya, saran saya kardus dan handphonenya dipisah. Soalnya kalau kalian bawa dalam kondisi tersegel, pertama, kalian nggak bisa pakai handphonenya nanti di Indonesia kalau belum pernah dipakai. Yang kedua, kalau segel itu
kalian akan dikenai pajak barang mewah. Untuk handphone yang harganya lebih dari 250 dolar akan dikenakan pajak di bandara kalau kondisinya masih tersegel, karena kalian akan dicurigai kalau kalian itu akan menjual kembali handphone tersebut. Jadi pastiin kalau yang mau bawa emas, bawa barang berharga lainnya seperti handphone atau elektronik, pastiin jangan bawa sama bungkusnya. Kalau kalian mau bawa kardusnya taruh di koper, handphonenya kalian kantongin. Kalau yang perempuan, kalau mau bawa emas yang banyak, pastiin belinya dalam kalung, gelang. Jadi kalian bawa aja tuh serenceng gelang segini sini gitu kan. Jadi kalau kalian taruh di koper, itu dicurigai kalian akan menjualnya kembali. Jadi kalian harus bayar pajak. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kalian mau bawa handphone dari Saudi Arabia ke Indonesia, khususnya saya dari Jeddah ke Jakarta, pastikan kalian buat telepon beberapa saat. Saya nggak tahu beberapa saatnya, ya buat telepon aja teman-teman di sana. Kan di Saudi nelpon murah kan, buat telepon di sana untuk sebagai bukti kalau kalian beli itu di Saudi, aktifkan di Saudi. Karena apa? Karena menurut saya kalau kalian beli di Saudi, kalian aktifkan di Indonesia, maka Nokia akan memblokirnya. Oh sorry, saya kan pakai Nokia. Maka Nokia akan memblokir kalian karena dianggap itu adalah barang ilegal. Sama juga kalau Samsung, apalagi iPhone ya, yang sudah ada cloud drive-nya, maka mereka akan mencurigai handphone yang kalian pakai itu adalah handphone black market atau handphone ilegal. Jadi sebenarnya itu untuk keamanan kita juga, ya pastiin ya dipakai buat handphone, dibuka. Jadi kalau ada yang mau, sekali lagi, kalau ada yang mau beliin buat saudara atau siapapun, pastikan sama mereka ini harus dipakai dulu. Jadi disegel, bukan barang second, tapi karena untuk biar bisa dipakai di sini. Jadi yang mau bawa buat tangan, pastiin dulu ini handphonenya yang mau kalian bawa sebagai buat tangan itu sudah dipakai di sana. Itulah daftaran IMEI yang sebenarnya. Nah, jadi emang sih kita kalau beli barang dari Saudi itu kan kesannya kita bawa dari luar negeri, bagus, dan lah pasti memang lebih murah. Walaupun murahnya nggak terlalu banyak, tapi tetap aja kan kadang-kadang beberapa barang itu berbeda spek. Jadi kalau untuk di Asia speknya beda, di Saudi Arabia beda. Jadi yang biasa dipakai di Saudi Arabia itu biasanya speknya pakai spek Eropa. Biasanya emang sangat berbeda atau sedikit berbeda dengan spek yang ada di Indonesia, begitu. Memang ada kebanggaan tersendiri kalau kita bawa barang dari Saudi Arabia. Ya udah, saya rasa udah cukup jelas ya. Fix, nggak usah daftar IMEI, nggak usah ribet-ribet, cukup buat telepon, bawa handphonenya ke Indonesia, halas. Udah, jadi sudah jelas ya sekarang ya. Nggak usah puyeng-puyeng lagi, nggak usah pusing-pusing lagi, nggak usah ragu lagi. Ini handphone saya pakai sendiri. Saya bikin video ini bukan karena katanya, tapi saya buktikan sendiri. Ya udah, sekian video dari saya. Ntar dulu, sebelum saya closing, saya mau ngasih tahu. Ini nomornya saya pakai. Promosi nggak sih? Nggak ya. Jadi ini nomornya saya pakai. Ini buktinya, saya pakai nomornya. Tuh. Dan ini terpasang di handphone saya, Smartfren XL Mobile ini. Karena saya pakai Mobile di sana, di sini kedeteknya XL Mobile dan ini Smartfren. Oke, fix ya. Kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan ya. Dan masih saya pakai buat mengupload video. Oke, fix, bisa dipakai di Indonesia. Dan saya nggak nyalain wifi saya nggak nyala. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa kalau kalian suka sama video saya, klik tombol like and subscribe-nya. Kalau masih ada pertanyaan, tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.